Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi ayatin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Surah Yunus 58. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa DMI TV yang kami hormati dan berbahagia, alhamdulillah kita kembali bertemu dan dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan 1444 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan, bulan puasa, bulan suci, bulan penuh berkah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada dan disiapkan oleh Allah di bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Shaimin shaimat, muslimin muslimat yang sedang menantikan waktu berbuka, yang mudah-mudahan kita semuanya dalam kegembiraan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sangat besar rasa syukur kita kepada Allah. Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun ini. Kita semuanya bersukacita, bergembira. Kegembiraan terhadap apa yang kita akan dapatkan dari rahmat Allah, fadilah-fadilah yang Allah siapkan untuk kita. Termasuk keutamaan dari Ramadan sesungguhnya adalah satu perintah, sebagaimana yang Allah sampaikan di surah Yunus 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dikarenakan fadilah-fadilah yang datang dari Tuhanmu, rahmat-rahmat yang datang dari Tuhanmu, dikarenakan semua itu maka bergembiralah kamu. Jadi bergembira terhadap datangnya bulan suci Ramadan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, keberkahan, keutamaan, bahkan ampunan dosa. Ini semuanya adalah diperintahkan oleh Allah. Karena itulah kita perlu benar-benar mengazamkan di dalam hati kita supaya Ramadan ini mesti jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amalan-amalan kita di bulan ini mesti lebih berkualitas, lebih banyak daripada apa yang telah kita lakukan di Ramadan sebelumnya. Rasulullah dalam riwayat Ahmad telah menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di dalamnya dibukakan oleh Allah pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di dalam Ramadan itu juga Allah tutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Setan-setan bahkan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu bulan bahkan yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Cukuplah keutamaan yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis riwayat Ahmad ini membuat kita betul-betul sadar bahwa bulan ini memanglah bulan penuh berkah, bulan penuh keutamaan, fadilah, bulan penuh rahmat. Dengan bulan ini insya Allah kita akan meraih ampunan atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dua hadis yang beriringan, dan ini sekaligus yang kita perlu sadari untuk memaksimalkannya di bulan suci Ramadan ini. Yaitu yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
siapa yang melakukan siam Ramadan atas dasar iman dan pengharapan hanya kepada Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang melakukan qiyam Ramadan atas dasar iman dan pengharapan kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dari dua hadis yang berbeda teksnya ini, tetapi keutamaannya sama, maka dapat kita simpulkan amalan yang perlu kita maksimalkan di Ramadan ini setidaknya dua syariat khusus. Yang pertama namanya siam, yang kedua namanya qiyam. Siam menurut para ulama fikih adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wa an jami'il muftir. Menahan diri dari makan, minum, dan dari semua hal yang berpotensi untuk merusak nilai pahala puasa kita. Jadi tidak hanya makan minum yang kita tahan, tapi semua yang berpotensi merusak, membatalkan, mesti kita tahan. Termasuklah seluruh maksiat. Karena Nabi juga mewanti-wanti kepada kita semuanya. Rubba shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Akan banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dia dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Maka sejak awal di hari yang pertama ini betul-betul kita sadari untuk kita maksimalkan siam kita, jangan hanya menjaga diri dari menahan diri dari makan dan minum saja, tapi juga dari semua yang berpotensi merusak dan membatalkan nilai pahala puasa kita, kita juga tahan. Yang kedua adalah qiyam. Qiyam ini maknanya adalah mendirikan. Qoma yaqumu qauman wa qiyam. Mendirikan dalam hal ini identiknya adalah dengan malam-malam Ramadan. Qiyamu Ramadan. Maka di malam-malam bulan Ramadan ini kita mesti lebih banyak melakukan amal-amal ibadah, baik yang syariatnya khusus ataupun yang umum, daripada kita istirahat atau tidur. Karena diantara ciri orang-orang yang bertakwa yang disampaikan oleh Allah di surat Az-Zariyat itu wa kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Orang-orang bertakwa itu tidur malamnya hanya sedikit saja. Sisanya diisi dengan amal soleh. Begitu kita berbuka puasa, siap-siap sholat maghrib, sholat sunnah, sholat isya, sholat sunnah. Setelah sholat isya dan sunnah kita sholat tarawih. Ini syariat khusus. Sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Yang di ayat puasa itu disebutkan oleh Allah ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbatas. Maka karena dia syariat khusus, spesial, tidak bisa kita ganti di bulan yang lain, maka kita jangan pernah meninggalkan. Memperbanyak tilawah Al-Quran, tadarus jama'i di masjid-masjid, atau kita melakukannya dengan sendiri. Kemudian memperbanyak sedekah, infak, wakaf, amal yang berupa harta benda. Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat hadis, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasul itu adalah manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Paling dermawannya lagi kalau sudah masuk bulan suci Ramadan. Kemudian di sepertiga malam kita bangun lebih awal, sholat tahajud, sholat witir, perbanyak zikir. Lagi-lagi ciri orang bertakwa, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka mesti mengisi waktu itu dengan banyak-banyak istighfar kepada Allah. Jangan justru menonton TV yang isinya lawak-lawak, ya. Itu mematikan hati. Sebaiknya TV semua itu kalau bisa ditutup. Di waktu sahur itu kalau nggak tilawah, nggak banyak melakukan sholat tahajud, isi dengan memperbanyak istighfar. Wabil ashari hum mustaghfirun. Orang-orang yang bertakwa itu di waktu-waktu sahur itu mesti mereka mengucapkan dan memperbanyak istighfar. Ini semua kita lakukan adalah dalam rangka qiyam, mendirikan malam-malam Ramadan yang tadi sama dengan siam. Siam akibatnya pengguguran terhadap dosa-dosa, qiyam juga akibatnya adalah pengguguran terhadap dosa-dosa.
tapi mesti kita maksimalkan. Sahur adalah satu syariat khusus juga terkait dengan puasa. Sahur sebaiknya adalah di penghujung waktu, jangan lebih cepat. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Ini juga adalah syariat yang diperintahkan langsung kepada kita untuk sahur. Jangan katakan, aku nggak perlu sahur, tidur aja lah, lebih lelah. Ya, insya Allah dengan kita sahur, satu sisi kita lebih siap untuk melaksanakan ibadah puasanya, di sisi yang lain insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Dan syariat sahur ini sesungguhnya adalah bagian dari perintah Nabi SAW kepada kita untuk menyelisihi cara berpuasanya orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, kalau kita sadari juga keseluruhan kegiatan Ramadan ini sebenarnya adalah terpusat di masjid-masjid. Maka momentum Ramadan ini adalah momentum untuk kita maksimalkan kehadiran kita dari satu masjid ke masjid yang lain. Mudah-mudahan dengan pelatihan Ramadan ini kita banyak-banyak hadir di masjid. Setelah Ramadan kita tetap menjadi orang-orang yang istiqomah memakmurkan masjid, menjadi pemakmur masjid. Wa'lamu anna ummaral masajid min ahalillah. Ketahuilah olehmu sekalian saudaraku, bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah keluarga-keluarganya Allah. Atas nama Dewan Masjid Indonesia Kota Pekanbaru saya sampaikan marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah Ramadan, baik siam di siang harinya maupun qiyam di malam harinya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memaksimalkan Ramadan tahun ini dan mendapatkan serta meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.